Selamat datang kembali teman-teman, kawan-kawan, dan siapapun yang tidak beruntung melihat acara ini tiba-tiba ya. Siapapun yang tersasar ya, benar tersasar? Betul. Siapapun yang terdapat untuk melihat video ini, selamat datang di acara kami yang tidak jelas ini. Praktek Inggris. Kali ini kita membahas tentang emosi manusia. Bersama Mr. Deden di sebelah saya. Di sini kita akan membahas poin nomor 5 dan poin nomor terakhir. Dan semoga dengan pembahasan yang kita diskusi saat ini, pembahasan yang kita bahas kali ini, semoga kita bisa meningkatkan pemahaman kita akan bahasa Inggris kita baca gitu. And at the same time, hopefully we can have better understanding about our emotion, right? Yes. And how to control them. Menurutmu emosi itu bisa nggak menjadi kendaraan jin untuk mengendalikan kita? Ada orang yang bilang katanya marah itu karena kerasukan jin, kemudian perlu diruqyah gitu. Menurut Anda, apakah emosi kita itu bisa dikendalikan oleh makhluk di luar kita gitu? I think emotion is something feeling, natural feeling who keluar from ourself, our body, our mind, ya kan? Jadi gak mungkin sih kalau misalnya jadi kendaraan jin tuh kan? Dikendalikan orang lain. Iya. Kayak misalkan itu yang kuda kepang yang emosinya dikendalikan jadi pemarah, kemudian bisa makan beling, kemudian bisa gak mandi bacok, itu gimana Pak? What do you think? Apakah emosi mereka itu kemudian dikendalikan oleh makhluk yang lain, kemudian mereka bisa tidak itu bukan dia kayaknya. What? Itu setan yang memakai tubuh dia. Terus emosi dia kemana? Jiwa dia ke arah lain atau kemana? Apakah saat itu emosinya itu kosong gitu kan? Ada istilah Emang itu kerasukan jangan ya? pikiranmu jangan ngelantur biar nggak dirasuki setan gitu. Pernah ada nggak kan? Iya. Istilah itu Jangan ngelawan nanti kerasukan. ya, what do you think? Dan kerasukan itu kan ngomongan nggak jelas, jadi macan kayak, jadi kera kayak, jadi anjing kayak, jadi what do you think? Emosi manusia itu apa sebenarnya sih? Kok kenapa bisa dikendalikan oleh makhluk lain gitu? Itu Dalam bukan pemahaman Anda? bukan emosinya mungkin Pak yang dikendalikan, Pak. Tapi tubuh dia. Ya, Terus kesadaran dia kemana? Ya ada di sana, tapi dia dipaksa gitu. Oleh makhluk yang tidak jelas, yang tidak Iya. jelas. ngomongin setan. Jadi benar, jadi ada makhluk yang bisa mengendalikan emosi manusia gitu. Atau nggak setuju dengan Enggak setuju. Jadi ketika ada orang kerasukan itu berarti menurut analisa Anda, apa yang terjadi ketika manusia itu kerasukan? Menurut Anda, apa yang terjadi? Ada makhluk lain yang masuk ke dalam tubuhnya, kemudian mengendalikan tubuhnya. Oh, bukan emosinya. Bukan emosinya. Karena emosi itu tumbuh dari dia dalam diri kita sendiri. Mungkinkah emosi itu kita? We are emotion gitu. Yang ngomong ini itu emosi gitu. Yang emosi itu adalah setan itu, tapi pakai tubuh manusia gitu. Jadi emosi kita kemana, kemudian di replace sama jadi setan. kayak digeser pinggir loh. Akhirnya emosi itu masuk gitu. Ya. Kemudian emosi kita belatrakan gitu. Emosi kita kemana? Jadi kita punya tubuh nih. Kita punya tubuh, kita sekarang di dalam emosi kita kan kita menjadi raja tubuh ini kan. Emosi kita menjadi raja tubuh ini. Kemudian pikiran kita kosong, ada emosi jin masuk, kita digeser. Pinggir loh, gitu kan. Gitu kan? Iya, bisa jadi kayak gitu. Kemudian kita melantur nanti tubuh kemana gitu ya. Kita bingung nyari tubuh kita. Itu kayak film aja. Insidious aja. Tahu kan itu Insidious? Iya. Ya benar, ini kan emosi itu kan saking misterinya kita nggak bisa punya jelasan gimana ketika orang kerasukan itu gimana emosinya kan, kita masih nggak tahu. Anyway, we come back to our discussion because it's too difficult to understand. Untuk pikiran-pikiran yang penuh kemusuhan ini kita nggak mungkin bisa memecahkan masalah tersebut kan, karena kita pikirannya sudah sibuk, udah padat, ya kan? Disibukkan pikiran-pikiran yang lebih menarik. Nomor 5.
Number 5, animals have emotions too. Ya. As children, we really ascribe emotions to animals, and we are encouraged to. And not just our pets, although they love us, of course. Kids' literature Yes. and movies are full of taking, living, singing animals of all types, from dogs and cats to pigs and cows. And that's where it gets troubling, because at a certain point we realize that we are eating those pigs and cows. Yes. And the notion that they would have human-like emotions becomes horrifying. Unfortunately, unless you are a vegetarian, it seems more and more likely that Yes. animals do indeed have feelings, mostly like us. Yes. One emotions is particularly easy to spot in the animal kingdom: grief. Grieving behavior is widely varied. With one common trait, it does not seem to provide any evolutionary advantage. Yes. Grieving animals tend to deviate Yes. from established behavior. Some stop eating. Yes. Some leave the pack for days at a time. Some Yes. return to the Carcass. carcass to protect it from scavengers. Yeah. Since the behavior doesn't seem to come from an instinct for survival, or indeed serve any purpose at all, it can only be surmised that animals exhibit grief for the some reason we do lost love. If you are reading this article while having lunch, we are sorry for screwing up your BLT. Oke. Number 4, emotion dictate our sense of morality. Emosi itu apa tuh mendikte? Mengatur apa? Dictate itu adalah Diktator. mendikte. Mendikte. Emosi mendikte Ini seru nih. perasaan moralitas kita. It may seem intuitive to think that our sense of morality dictates our emotional response. That is, we know that hurting people is wrong. So when we see somebody hurt, it makes us angry or sad. Science, once again, is now suggesting that we have this completely backward. It's not morality that dictates emotion, but our emotion response that shapes our morals. Basically, researchers found that when presented with an image of one person injuring another, two different areas of the brain lit up before the one associated with morality-based decision. The first, known as TPG area, will spare you the long version. Immediately evaluates whether the act was intentional. The second, the amygdala, is associated with emotion. Only after the image was run through these filters within about 250 milliseconds did the morality center of the brain kick in. This helped to answer an age-old question in philosophy. Do we believe that, say, striking somebody in anger is wrong because we are thought that it is wrong? Or do we intuitively know that it's wrong from the emotional reaction that's produced when we see it? It appears to be the latter, which we must say is a much more comforting view of human nature than the alternative. Jadi kita memandang itu moral baik atau moral itu buruk itu tergantung kepada reaksi yang tersebut. Ada yang bilang ketika saya dicubit sama ayah saya itu buruk karena saya menangis kan. Yeah. Tapi ada juga di daerah yang lain ketika mereka dicubit atau mereka dipukul, mereka tuh nambah lagi. Duit more. Seperti spank me gitu. When people do sexual thing whatever, ada orang yang suka dipukul kan? Oh iya bener. Oh. Kita anggap itu moral kita mengatakan itu gak jahat kan? Karena dia menikmati. Oh iya bener. Jadi moral itu tergantung. Itu tergantung pada reaksi yang tersebut. Kita bilang itu baik itu buruk tergantung reaksi orang. Dengan ente gak pukul nih, kemudian bilang terus kan aku menikmati, aku enak. Itu baik berarti. Berarti moral baik. Karena itu menikmati seperti tadi. Suami istri kemudian melakukan kayak gitu, kemudian istri dikebukin aku malah senang. Ya wes, kita nggak bisa bilang itu jelek kan? Kayak di ruangan ini Aing bilang anjing, goblok, kesia. Berarti ente menerima berarti baik ya? Baik karena pertama saya nggak merasa tersinggung, yang kedua itu justru dalam penilaian saya itu adalah menunjukkan keakraban gitu. Jadi tergantung reaksi orang yang menerima gitu. Orang yang ketika misalkan ente di ngomong anjing ke siapa namanya? Ustaz apa? Ustaz Fadilah. Ustaz Fadilah. Ustaz siapa namanya? Yang mana? Yang tadi Ustaz apa? Jangan anjing jangan. Sehingga misalkan langsung ke Ustaz itu misalkan, hei anjing ini Ustaz berapa gitu ya. Mungkin kata orang lain ente moralnya jelek karena dia tersinggung kan ustaznya. Tapi ketika ustaznya ketika ente ngomong anjing ke aku,
aku baik aja ya, itu nggak bisa dibilang moral jelek karena tergantung reaksi orang yang menerimanya gitu. Depend on people's reaction berarti. Jadi moral kita baik buruk tergantung reaksi orang lain. Oke. Ada yang bilang Saya baru tahu. ngapain itu jelek, ada yang bilang ngapain itu buruk, kan tergantung kalau orang itu menikmati, ya gimana lagi. Makanya ada yang bilang itu baik karena nggak tersiksa, tapi ya kan apa caranya sebenarnya ngapain sama Islam kan katanya kalau dibakar kan tersiksa kan, makanya dipilih dipendam kan. Tapi di darah tersebut dibakar itu baik, jadi itu nggak buruk bagi mereka karena mereka memandang itu hal yang baik. Maka dalam pandangan mereka itu moral yang baik, itu perbuatan yang biasa aja, yang baik makan gitu. Tapi kalau di Islam kan dibakar kan jelek. Berarti pemahaman kita, conclusionnya there is no standar normal berarti. Standar moral itu nggak ada standarnya, moral itu tergantung di beda-beda gitu. Ada yang moral ini di sini baik, seperti ada menandakan kan kata ini di tempat ini buruk, di tempat ini baik, seperti tete itu di Rian Jaya kan mbah. Oh, apa? Mbah itu kakek. Oh, kakek Tete di Rian Jaya. Foto dong tetenya. Foto mbahnya berarti. Iya, foto sama tetenya aja, terus foto sama kakeknya tadi. Oh. Tergantung moralnya kan, di sana baik, di sini mau pegang tetenya dong. Kalau bukan kakeknya deh gitu. Boleh kan aku lihat tetenya gitu, misalkan itu maksudnya kakeknya itu kan di sini kan diajar. Oh, ya berarti tergantung daerahnya, tergantung respon orang. Ya, exactly. Moral itu ya. Kan moral, budaya itu tergantung emosi manusia kan. Kenapa ada budaya A itu karena ada moralnya, emosinya, menurut emosinya buruk, nanti beda-beda. Iya. Maka emosi bisa membuat budaya, bisa membuat moralitas gitu-gitulah. Yang baik, yang buruk gitu. Sama Trista? Oh, number 3, sense of smell directly affects emotions. Memories almost always occur to us, at least at first, as images, and there's no denying that emotional impact that image can have. Likewise, we all know the response that a favorite or not so favorite song can produce. It's surprising then to know that the sense most directly tied to the emotional center of the brain is the one we associate the least with emotion smell. One reason for this is that olfaction bypasses all of our brain's filters, while visual, auditory, and tactile messages must be processed by our various sensors and herded through the thalamus. Smells have a direct path to the olfactory cortex within the brain. Specifically within the amygdala, that place again, where emotions originate. Another has to do with the primitive nature of the sense. While we no longer rely on it the way our ancestors did, best memories tend to cement themselves in the brain in ways that memories associated with other senses do not. Yes. This is why certain smells can provoke such strong emotional reaction in certain people, even if they are not aware of the reason why. Scent-based memories can be created and stored very early in our lives, early enough to precede significant intellectual development and retain their power much longer than other types of memories. Oh. Itu kenapa wanita kadang-kadang sangat cepat mudah jatuh cinta dengan bau seseorang. Ya, Aing setuju. Karena itu langsung, itu mata, telinga, suara itu ada filternya dulu kan. Tapi kalau bau itu langsung ke amigdala. Itu kenapa tekniknya wanita yang katanya manusia yang paling emosional atau yang banyak emosinya itu sangat gampang dipengaruhi oleh bau karena itu langsung nempel, langsung landing tanpa filter lagi. Makanya iklan-iklan minyak wangi kayak Axe tuh iklannya cewek-cewek gitu, cowok pakai ini langsung cewek. Karena gitu ya. Bau itu sense paling kuat yang nempel di memori gitu. Karena itu kan misalkan bau Deden terkenal dengan bau ini gitu. Dan bau itu jadi kayak diritas Deden gitu. Itu paling jadi apa gitu, jadi oh ini ada bau-baunya nih gitu. Iya. Gue juga pernah I have a partner of MC. Ya. He always use the khusus apa namanya? Perfume. Jadi kalau misalnya dia datang walaupun dia belum masuk ruangan tetapi baunya oh ini dia. Ya gitu kan? Oh, itu langsung nyamper kan, langsung tahu kan, tok gitu. Oh ini luar biasa ya. Banyak emosi. Tahu gitu.
Otak kita langsung otomatis. Kan baunya kan banyak kan? Ya. Tapi sama filter ini baunya A, ini baunya B, baunya C gitu. Otomatis bisa kenal atau otak kita sangat paham dengan emosi gitu. Apalagi bau kayak makanan mungkin ada yang goreng telur, oh ini telur. Nah, gitu Ya. kadang kalau pas yang bikin mual, langsung mual kan? Iya, Jadi iya, bau tikus tadi kan masuk. Anjing. kita aja ngomong bau tikus mati kan langsung ingat kan, oh baunya gini gitu Iya kan. iya iya. Kita cuma bilangin kan. Ini gue lagi ngerasain bau tikus. Ya makanya begitu luar biasa emosi kan dari sini. Number 2, control exposure to fear can make you stronger. Itu artinya apa sih? Control make me stronger. Exposure. Tamparan terkendali terhadap ketakutan dan membuat Anda lebih kuat. Mungkin itu artinya jika kita bisa mengendalikan rasa takut, itu bisa membuat kita lebih kuat. Ya iyalah. Boleh. Ya, masuk akal kan? Melakukan diri sendiri berarti kan? Ya. At the gigantic recruit training command center in Illinois, the Navy destroyer USS Thaya sits in a 90,000-gallon tank. The purpose is to be under constant assault. Every year, thousands of recruits are subjected to hundreds upon hundreds of drills. They're extremely realistic drills with one stated purpose: to scare the hell out of the participant. This is supposed to feel real, says Michael Belanga, a Navy psychologist. This is supposed to scare the recruits. The idea is that with control exposure, the recruits will become more resilient soldiers who are better able to trust their training in high-stress situations. It appears to work. By conditioning the fear response to kick inappropriately, make a risk assessment when not clouding thinking and subside when the danger passes. Researchers may be helping not only to create more efficient soldiers, but also to negate the worst mental and emotional effect of war. As another benefit, research of this type may one day help to develop screening processes to identify those who are not mentally Identify. As an added benefit, research of this type may one day help to develop screening process to identify those who are not mentally or emotionally suited for combat. Says neurobiologist Liliana Mujika Parodi, you wouldn't accept someone in special forces if he had weak legs. Should we be able to screen people for emotional weakness? A person with an incapacitating fear response is danger to himself, his team, and his mission. Tapi kan jika orang dilatih untuk mengendalikan rasa takut, berarti kan kekerasan itu harus ada berarti Pak. Kekerasan itu perlu biar anak tersebut bisa mengendalikan rasa takutnya gitu. Berarti perlu takut seperti ini, ditembaki di atas seperti ini, tentara itu ditembaki di atas 90.000 air gitu, tembaki di atas, benar tembaki itu biar dia bisa mengendalikan rasa takutnya gitu. Biar kalau dia nanti benar di situasi yang menakutkan, dia bisa dari misalkan ketika dia terjun langsung ke lapangan, dia diajarkan beneran kita udah nggak takut, dia takut nih tapi bisa mendekat, takut begini, katanya begini gitu. Ya enggak, dia diajarkan simulasi ketakutan gitu ya. Beneran Sebelum beneran. Nah makanya ada di training dia kayak itu kan ditembaki kan dari atas tuh ada yang di bawah. Oh iya benar. Beneran di yang Padahal nggak dikenain kan? sampingnya kan dikajak telinga teng beneran itu memang. Ya gue pernah lihat peluru beneran, dan kalau entenya kalau dia tembus kena mati ya. Mati kena kepala itu mati. Tapi dengan begitu ada ketakutan kan? Memang perlu biar bisa mengendalikan rasa takut itu. Karena kalau mau kuat ya menerima rasa takut itu ya seperti karirnya sebagai MC lah. Jika MC tidak menekan Apa sih jika Anda sebagai MC tidak terbiasa untuk mengendalikan rasa takut di depan umum, maka dia tidak akan bisa menjadi MC seperti sekarang kan? What doesn't kill you make you stronger. Ya kan? tidak geli gitu. Jadi setiap kemajuan itu emang harus melewati rasa takut gitu. Misalnya kita ini karir ini menakutkan nih karena ntar dijudge orang, ntar dihakimi orang, ntar kalau misalkan nggak lucu gimana, ntar misalkan nggak asik bagaimana kan, itu semua rasa takut itu kan menghantui terus kan. Kemudian ada orang yang mendekat dengan cara A, B, C gitu. Asalkan kamu menemukan cara mereka sendiri untuk mendekat rasa takut. And then you Mr. Deden, how you control your fear when that fear suddenly struck your head when you are on the stage. Wow. Bagaimana Anda mengendalikan rasa takut, mengendalikan rasa percaya diri Anda gitu, mempertahankan rasa percaya diri Anda ketika tiba-tiba Anda merasa minder gitu. Tiba-tiba rasa keminderan itu menyerang Anda tiba-tiba di atas panggung.
Apa yang Anda lakukan? I can control my fear when I think about my confidence, about my capability. I mean, jadi ketika Aing merasa takut, merasa nggak pede, merasa Misalkan tamu-tamunya orang-orang besar, gitu, Iya. pejabat-pejabat. Aing memikirkan kelebihan Aing gitu. Nggak apa-apa lah, Aing pede. Aing kan bisa melucu. Aing kan orangnya bisa mengendalikan suasana. Ya Aing bisa percaya diri di atas panggung gitu. Pasti Aing bisa kok. Tapi kan di lain pihak kan Aing miskin, di depan Aing ada misalkan Sandiaga Uno, ini Sandiaga Uno gitu misalkan. Nah, kadang kayak gitu. Kadang kayak gitu maksudnya ketakutan itu terbentuk karena ada apa namanya? Ada orang lain gitu. Yang gua Mengaruhi. pikir lebih Oh, pejabat edan kayak gitu. Beda rasanya ketika nge-MC yang nggak ada pejabatnya sama yang ada pejabatnya, beda banget gitu. Iya pasti, aku bisa merasakan. Itu apalagi yang MC, itu gimana cara mengendalikan perasaan ente yang saat itu kayaknya terancam gitu. Kayak ada beban gitu, orang itu orang terkenal, nggak boleh salah ngomong nama, nggak Ya. boleh nama-nama yang anan sampai mendede. Ini harus kata protokolnya misalkan, Yeah. protokolnya ini harus pakai dokter, harus pakai raden, harus pakai itu. Yeah. Gimana caranya? Kalau salah bagaimana, kalau anu bagaimana? Ya I have no more choice gitu. Jadi ya I just do it as best gitu. The best effort gitu. Ya udah gue lakuin aja sebisa Aing mungkin gitu. Ketakutan itu turun ketika Aing berpikir bodo amat lah, salah mah biasa kayak gitu. Udahlah, Aing naik ke atas panggung. Kalau misalnya Aing takut salah, takut dibully, nanti Aing gak akan berani. Aing malah jadi takut, akhirnya malah grogi gitu. Jadi ketakutan itu bisa Yes. terkikis ketika Aing ngomong berpikir dalam hati, bodo amat lah, salah sedikit mah nggak apa-apa gitu. Bersikap bodo amat gitu. Ternyata harus mengulang-ulang itu kan nggak bisa sekali berhasil kan, harus mengulang-ulang kan. Ya Ada akhirnya, mengulang-ulang berapa kali itu? akhirnya setelah kesana Aing dari satu acara belajar lagi. Ya udah biasa aja sekarang ketika ada acara. Competition itu kayak itu ya. Ya ketika ada misalnya gubernur, biasa aja lah gua baca bodo amat gitu. Oh. Gak ada ketakutan lagi. Karena itu eventually terbentuk di kepalamu ya. Ya. Kamu saat dulu awal-awal kan masih awal-awal kan masih gitu, masih awal karir sampai kan masih ada rasa takut itu kan. Iya. Sering menghantui kan itu. Sering mantui dan yang bikin gua gagal tuh itu pikiran gua sendiri. Rasa takut itu. Ya gitu. Ada orang yang nasihati sampai saat itu cara mengatasi rasa takut itu ada nasihat ada. orangnya. Nggak ada dan nggak bisa kayaknya. Oh. Tetap diri sendiri gitu. Walaupun misalnya gak usah aku tenang. Waduh di sini mah Nggak percaya, Iya. nggak mantap itu ya. harus diri kita gitu. Kuat. And then do it ya. Ya, Kalau misalkan cuma kuat-kuat doang kemudian mundur, sama aja kan. ya sama aja Pak. Jadi emang harus you ready to take action. Ada rasa takut tuh tetap dibawa kan, tetap ada kan itu. That's the key, take action gitu. Jadi instead of rasa takut itu still do it although you are not 100% confident gitu ya. Ya, 100% mulus gitu. Yang penting gua udah melewatinya, gua merasakannya. Oh berarti di next event jangan begitu lagi. Kan penting tuh, paling penting adalah ketika kita melakukan suatu hal yang kita takuti gitu. Tapi kita melakukannya. Kan artinya kita udah melewati kan. Kita udah tahu rasanya ternyata tidak semenakutkan apa yang ada dalam pikiran. Oh, dan realisasi itu hanya bisa muncul setelah dilakukan ya. Iya, walaupun memang ada salah-salahnya tapi bodo amat gitu. Daripada ente aku tidak melakukan salah apa-apa, tapi kan ente tidak melakukan apa-apa kan. Iya, Ironis gitu ya. Ironis kan. Okay. Number one, we're going to close this Oh, discussion. number one. Yeah. Love doesn't work like we think. Itu kenapa I namanya itu? like the word of love. Do you love me? Cinta? Let's fuck. Apa ini? Cinta tidak bekerja sebagaimana kita pikir. Benar kan? Cinta ya benar. Cinta tidak bekerja seperti yang kami pikirkan. Love doesn't kill apa? Love doesn't work Like we like we think. think. Finally, here a psychologist Barbara Fredrickson of UNC Chapel Hill. She spent quite a bit of time studying the nature of love, and she thinks she knows what it is. A micro moment of positivity resonance. This does not sound particularly everlasting, nor does it sound like the answer a foreigner was looking for. But what she's really saying is that love is something
we experience continually on a daily basis on a much smaller scale than we've been trained to think. That there are smaller ways to experience love, and that when we experience these micro moments, our brainwave patterns sync up with the person we're experiencing it with, even if it's just the guy in line at the bank. Biochemically, it is the response within our bodies that defines love. The feeling of romantic love for another person, however, is due almost completely to the chemicals vasopressin and oxytocin. Berarti itu perasaan romantis itu hanya perasaan cinta romantis untuk orang lain, bagaimanapun hampir sepenuhnya disebabkan oleh bahan kimia vasopressin dan oxytocin. Itu berarti ketika kita masa romantis itu perasaan kimia saja, itu tidak ada hubungannya dengan perasaan emosi ya. To put it as simple as possible, sex stimulates the release of those chemicals in both humans and animals. The more receptors for these chemicals that are present in brain center controlling robots and behavioral reinforcement, the more likely those animals are to exhibit monogamy. I think it's interesting. Sederhananya, seks merangsang pelepasan bahan kimia ini pada manusia dan hewan. Semakin banyak reseptor untuk bahan kimia ini yang ada di pusat-pusat otak yang mengendalikan penghargaan dan penguatan perilaku, semakin besar kemungkinan hewan-hewan itu menunjukkan monogami. I don't know what's Monogami, apa sih monogami? monogami itu tidak monogami, Pak. Oh iya. Hanya satu aja Satu sampai pasangan ya? Yes, that's right. It appears that Robert Palmer had it right all along, and we might as well face it. We are addicted to love. Kita kecanduan rasa cinta. Tapi, again, Interesting. apakah benar kita kecanduan rasa cinta? Apakah rasa cinta itu bentuknya harus menikah? Tidakkah orang bisa merasakan rasa cinta tanpa ada pernikahan gitu? What do you think? Menurut aku sih, aku merasakan cinta dengan pekerjaanku. Aku merasakan rasa cinta dengan melakukan apa yang aku suka. Aku merasakan cinta ketika aku mendapatkan reward tentang kerja keras yang saya lakukan. Itu sama dengan rasa cinta. Dan kayaknya itulah cinta menurut aku. Jadi kayaknya cinta itu tidak harus dengan frame menikah atau tidak menikah. What do you think about that? What do you think of your opinion? Yeah, what is it? The meaning of the love is so global, I think, yeah. Yeah. When we do something, our job, what we love, what we like. And dia mencintai perjalanan MC itu. Seperti aing mencintai hal ketika aing boker, main games, terus sambil nge-vape, itu hal yang paling aing cintai gitu. Itu kan cinta juga kan? Ya. Kenikmatan yang aing dapatkan ya global sih, jadi tidak harus menikah atau tidak menikah. Dan tidak harus seks atau nggak seks kan berarti? Kan seandainya main vape kan nggak ada seksnya itu. Seksnya di mana? Ya mungkin ketika sudah menikah juga tidak ada cinta, mungkin bisa jadi kan? Oh iya. Iya kan? Jadi love itu tidak bisa diklaim sepihak oleh orang-orang yang menikah gitu. Ya, that's why there is a divorce kan? Oh. Perceraian itu mungkin Karena tidak orang- ada cinta lagi. Ya. Itu saya nggak ngerti itu. Kenapa bisa nggak cinta tapi kok ada anak? Kan berarti kan cinta. Aduh. Ada. Iya aneh ya. You already married lah. You already know tentang definisi cinta Gimana sih lah. maksudnya? Tidak anak. Ada orang yang kayak katanya sih tidak cinta sama istrinya, tapi anaknya banyak gitu. Kan ada gitu. Oh. Orang-orang zaman dulu yang nikahnya dipaksa sama kan orang tuanya, tetap aja anaknya 10, 9, 12 gitu. Jadi apakah cinta itu diperlukan atau enggak? Ya Pak, itu bisa jadi kan? Bisa aja kayak ada laki-laki, ada perempuan di dalam satu ruangan. Walaupun tidak cinta, mungkin bisa jadi istrinya hanya pasrah aja gitu melayani suaminya, akhirnya jadi anak. Besoknya diulangi lagi kayak gitu. Mungkin bisa jadi ketika melakukan hubungan seks itu tidak ada cinta mungkin. Ada kan? Oh. Si istrinya aku mah nurut aja sama suami. Kan Apa-apa nurut sama suami itu kan jadi istri soleh gitu. Kasihan. Ya. Ada mungkin ada juga. Makanya ada pertanyaan tadi, kok nggak cinta tapi anaknya banyak, mungkin kayak gitu. Ada. Jadi bisa saja orang itu menikah lagi berhubungan itu bukan karena cinta ya, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi katanya walaupun awak kayak sistem ta'aruf gitu, awalnya tidak cinta,
Tapi katanya cewek tuh lama-lama bisa jadi jatuh cinta. Nafsu. Nah kita harus bedakan mungkin. Aing nafsu sama cewek misalnya, tapi Aing tidak cinta kan Bisa jadi. bisa jadi. Tetap jadi ya? Hah? Tetap jadi. Jadi. Berarti cinta itu tidak mengawali hubungan seksual berarti ya? Hmm. Itu cinta itu, dan cinta tidak hanya bisa dimiliki orang-orang yang menikah berarti? Ya. Dari kesimpulan ini gitu. Karena seperti kata tadi kan, itu kan seperti hanya pelepasan kimia. Ketika orang romantis, ketika orang bercinta itu, mereka hanya melepaskan kimia namanya vasopressin dan oxytocin. Ya. Perasaan nikmat, perasaan lega itu dari ini, kimia namanya yang jancok ya ini, vasopressin dan oxytocin gitu. Ya makanya kadang ketika kita udah keluar Bercinta, gitu, hah? kadang ada rasa nyesel gitu. Bukan bercinta sama istri ya, misalnya ketika dulu gua sebelum nikah udah kayak gitu kan dikeluarin, ada rasa nyesel gak sih? Anjing nyesel gua, dosa lagi. Itu karena ada moralnya, ente tercapture, ente terpenjara oleh moral itu. Kalau ente misalkan ateis, ente nggak akan bisa berdoa. Oh iya. Kalau misalkan ente komunis, ateis, nggak percaya udah amat setelah keluar, ente ketagihan mengulangi lagi karena nggak ada rasa biasa aja gitu. Karena Aing terkungkung oleh Moral itu ya, ada moral itu ada. aturan itu ya. Di Bandung di tempat ini orang yang begitu itu dosa, maksudnya neraka. Nah, itu moral itu tinggal jelek. Tapi kalau ente di Rusia, di tempat-tempat yang nggak percaya Tuhan ya itu mah biasa aja orang kayak gitu-gitu mah. Bahkan mungkin percaya diri ya. Aku tadi coli 3 kali. Bisa jadi ada yang di film-film itu ada yang trader itu katanya melakukan kayak gitu-gitu sebelum trading itu berapa kali sebelum itu karena untuk atau untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan chemical ini, chemical perasaan lega, perasaan percaya diri, perasaan ini kan karena kan begitu ini keluar kan ada perasaan lega, ada perasaan relax, mereka bisa fokus pada kerjaan mereka gitu. Iya. Makanya itu nggak harus dengan love, makanya love mungkin something yang kita belum bisa setuju untuk definisikan. Kita tidak bisa, jangan menurut dan love ini belum tentu gitu. Itu something yang mungkin belum kita agree. Setiap orang tuh mungkin punya pemahaman sendiri tentang what is love. Gitu. Ya. Nothing banyak. Kayak tadi Aing kan boker bahwa main game itu kan love juga kan. Definisinya beda-beda tiap orang. Yes, exactly. Yes. Tapi kesimpulannya kita adalah manusia yang membutuhkan love, and we are addicted to love, whether he is or she is single or not single. Itu adalah pernyataan saya sebagai orang yang mewakili. karena di lain pihak sama mengatakan bahwa just because I'm single doesn't mean I'm not in love. Oh. Hanya karena saya single belum tentu saya tidak bisa memberikan cinta atau mencintai gitu. That's pretty sweet, I think, sebagai seorang wali. Hanya karena saya single, saya ulang lagi, belum tentu saya tidak bisa merasakan cinta, belum tentu saya tidak bisa memberikan cinta. According to this artikel ya. Karena Yeah, love itu because bukan the meaningnya beda-beda kan. yes, exactly. Seperti saya misalkan naksir teman-teman itu Itu mungkin sebuah bentuk cinta. yes, exactly. Bentuk cinta yang bagi orang lain ya I feel good about that. When I'm doing it, I feel happy. You feeling happy, feeling good, feeling release gitu. Ya, feeling inilah gunanya aku diciptakan ya ini gitu. Ya. Bisa melihat orang senyum karena misalkan naksir orang dan dia senyum ya bahagia, aku merasakan kebahagiaan juga. And finally you love yourself. Itu benar gak sih? I think ini important. Mencintai dirimu yang baik. Mensyukuri gitu, mensyukuri. Mensyukuri. Kayak misalnya mah ridho lah. Aku ridho gini ridho aku bisa ngasih senyum kasarnya, bisa berbagi senyum ke orang lain itu aku merasakan enak, aku merasa puas gitu. Aku nggak apa ya, aku puas become myself. Itu mungkin kata saya proud to be yourself dalam kata-kata orang yang non beriman. Mungkin kalau orang beriman mungkin bedanya ya ridho lah dengan ciptaan ridho. Orang lain kan I'm proud to be myself kan, karena mereka bisa mencapai sesuatu kemudian berbagi pencapaian itu dengan orang lain, itu mungkin mereka bahagia juga gitu, merasakan cinta di situ. I think we have to close this romantic and love discussion. It's pretty long, 1 hour conversation and 1 hour discussion. Terima kasih bagi siapapun yang kurang beruntung melihat acara ini sampai habis. Semoga minggu depan Anda bisa mengulangi atau bisa mendapatkan ketidakberuntungan itu lagi dan bertemu dengan kami berdua yang tidak menarik. Why you say like that? You are not confident. I'm confident. The best way to be confident is to love what I am feeling good about. If I've itulah.
Sampai ketemu ke depan insya Allah dalam waktu yang sama mungkin. I don't know. Thank you for your attention and goodbye. Goodbye, thank you.